Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak pro 4 kembali kami hadir mengawani Bubuhan Pian untuk kesempatan pagi hari ini. Ulun ada dua narasumber yang sudah hadir. Kita akan membahas satu tema yang menarik dan sanak pro 4. Jadi temanya hari ini kita hendak membahas masalah spiritual orang Banjar. Jadi ada dua narasumber kami, langsung aja lu hendak berkenalan lawan Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Sehat kapian? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ulun hendak berkenalan juga nang kada berkacamata nama pian siapa? Nama ulun Yahya. Guru Yahya lah. Nah itu. Enggih. Kalau pian Sore. ke situ. Nah, Guru Suri lawan Guru Yahya lah berarti lah. Enggih. Apa nih kisahnya kita nih dunia supranatural. Ya, Nah, ini memang apa namanya juru orang tuh identik banget kah orang Banjar nih lawan dunia-dunia spiritual nih. gue suge. Ya, sebagian identik, sebagian kada. Nggih, Nah itu tergantung keyakinan masing-masing kan. nggih. Nah itu. Jadi yang hendak kita bahas nih tentang apanya nih? Tentang dunia spiritual masyarakat Banjar atau orang Banjar nih. Yang kita bahas temanya kan rencana tuh di tema kita hari ini Nggih. tentang masalah kepercayaan orang Banjar nih, Nggih, tentang makhluk-makhluk gaib. nggih. Nah itu tentang kayak apa nih menurut ajaran Islam nih tentang yang supernatural nih. Nggih. Nah itu Jadi siapa nih hendak memulai dulu? Apakah bagian pen berdua nih memang kau melihat nang kada kelihatan atau kayak apa nih? Insya Allah ya Allah. Insya Allah apa nih? Kau aja kegamatan ya Allah. Oh iya kah? Di sini nih Bang, adakah orang selain kita nih? Amun lu bertakun nah kira-kira adakah selain kita nih yang empat berduduk juga atau mendengarkan kita siaran pagi hari ini? Ada banyak Oh banyak kah yang datang lah. Ini bawaan bagian pian kah atau orang yang memang dalam sini juga kayak empat berduduk di sini? bawaan kita ada. Oh, Nah itu jadi itu kumpulan lah, Inggih. kumpulan. Jadi Guru Suri kayak apa nih Guru Suri? Apakah memang maksudnya dunia spiritual orang Banjar ini memang dari dulu dari zaman Bahari itu memang sudah ada dan memang sampai wahai ini itu diturunkan turun temurun oleh apa namanya kakek buyutnya kayak gitu nah Guru Iya. Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau masalah supranatural ya, itu berhubungan dengan ada suatu kelebihan dari diri orang itu ya, misalnya. Cuma ini dari biasanya bawaan dari tradisi ya, dari leluhur kita yang dulu, Oke. ya kan. Kita nggak bisa juga menghilangkan masalah tradisi kan. Iya, betul. Untuk di Banjarmasin juga untuk Kalsel ya. Oke. Soalnya sudah turun temurun ini. Nah, cuma kita dalam hal ini kan kita perlu juga meluruskan Oke. mana yang masalah yang berhubungan dengan agama, masalah tradisi ini kan. Inggih, inggih. Kalau masalah tradisi ini memang agak sulit juga dihilangkan kan, Ya. soalnya turun temurun dari datu-datu kita dulu kan. Oke. Itulah yang perlu kita garis bawahi. Lagi pula kan masalah suatu kepercayaan itu kan memang dari kita juga. Inggih. Apakah itu kepercayaan yang ya pada intinya kan semua itu kan dari yang maha kuasa juga, ya kan. Kepercayaan itu yang misalnya kita kan dititipkan ya, misalnya dari yang maha kuasa pada seseorang itu kan, yang lewat ini misalnya lewat ya, kalau datu-datu dulu kan kita kan menginginkan kan anak cucunya tuh supaya dia takwa segala macam juga kan. Oke. Iya. Cuma dalam hal ini orang-orang yang pilihan aja mungkin yang bisa meluruskan apa yang diinginkan dari datu kita yang dulu itu biasanya itu. Iya. Jadi kalau pian serongan Bang, apakah memang dasar dari keturunan atau kayak apa nih? Kalau kita memang dasar dari keturunan. Inggih. Pian orang mana aslinya? Kalau mama dari Amuntai, Inggih. ya mama Bagian candi kah? Bubuhan candi lah. Oh, Bubuhan candi, inggih. Kalau abah dari Matapura atau dari Matapura juga. Cuma dalam hal ini kan dia mungkin kawinnya berkeluargaan juga gitu Oh, kan. kawinnya berkeluarga juga. Iya dulu kan kayak gitulah orang dahulu tuh kan supaya ibaratnya tuh ilmu tuh atau misalnya sesuatu tradisi itu tidak
tidak hilang gitu Oke. kan, ini bisanya gitu. Oh jadi memang dari keturunan Mamalon Abah Iya, yang memang juga istilahnya kawinnya berkeluarga. iya itulah biasanya kan. Enggih. Kalau Guru Yahya Bang? Sama kita dari Candi Agung juga. Oh, bagian Orangnya candi dia juga lah. Yang Enggih. dari Pedatuan Bini. Enggih. Kalau dari Datuan Laki itu dari negara. Enggih. Negara itu nama kampung keramat. Jadi istilahnya pian pian bisa nih juga dari Pedatuan Bini berarti lah. Dari bagian candi ini atau yang dari yang lain, dari yang sebelah? Nah itu kita kan pernah juga berguru sebelumnya. Enggih. Jadi kita ada juga yang ilmu pedatuan, Oke. ada dari leluhur kita ada. Oke. Makanya kita bergelar di kampung atau di anu kan Patih Banua Lima. Nah itu pedatuan kita tuh. Oh enggih, Pedatuan pian nah, Nah, itu. Patih Banua Lima itu lah. Nah itu Oke. tapi dengan berjalannya waktu ya lah Enggih. kita bertamu dengan ini itu termasuk guru kita yang terdahulu. Nah itu jadi kita tuh kadang memakai lagi ilmu gitu. Enggih. Nah itu jadi kita ilmu yang lain lah. Oke. Nah itu dari guru kita yang sudah meninggal. Nah, Oh itu. jadi amun kayak ini Guru Suri apakah memang kau belajar juga kah? Misalnya orang nang misalnya tumpul sama sekali kayak itu nah. Kau kayak itulah belajar atau memang cuman orang-orang dari garis keturunan aja nih. Memang ada dua versi ya. Enggih. Itu bisa dipelajari bisa, Enggih. dari keturunan bisa. Cuma kalau dari keturunan lebih cepat biasanya belajarnya itu. Enggih. Soalnya ada doa khusus kan dari datu-datu dulu kan. Enggih. Sama kayak kita juga belajar juga di luar gitu kan. Enggih. Mm. Pian belajar Bisa lewat tenaga dalam, Nggih. bisa. Pian berdua belajarnya hendak lebih mengasah kemampuan itu kah atau memang hendak memperdalam ilmunya lagi atau menambah ilmu lain lagi gitu nah dalam Iya. dunia spiritual ini. Itu kan bisa kita memperdalam, mengasah kan. Enggih. Memang disuruh pedatuan juga suruh belajar gitu kan. nggih. Itu Nggih. biasanya beliau memang ada tujuan khusus, tujuannya kan untuk membantu ya sesama kita kan. Nggih. Itu tujuan beliau itu. Kalau pian berdua nih Bang memang ada terkait-terkaitan keluarga kah atau kayak apa nih? Ada kait keluarga itu. Enggih. Berarti apa Guru Yahya ini kemanakan pian kah apa kan nih atau anak pian nih? Kebetulan ini kan kita kan mungkin dari datu juga untuk menyatukan Juriat Sidin kan. Nggih. Jadi kita nih ada hubungan keluarga, anak kita kawin sama ponakan dia. Jadi kayak akhirnya itu, kan nggih, nggih. menyatu. Memang Nggih. tujuan datu tuh sama kita di Lawang Kuning, Nggih. ya kan? Lawang Kuning ini memang banyak juga kan turunan dari Candi Matabar. Tujuannya memang dari datu menginginkan juga untuk bersatu itu kan, Nggih. supaya rukun anak cucunya, ya kan, masyarakat Bani Sanak lah, ya kan. Nggih. Jadi mengenal satu sama lain. Oh ini dari dari datu ini ya sama kan, supaya Nggih. tahu. Iya. Itu. Berarti kan ada orang jual lah pian berdua Karena nih orang lah. juga banyak tubuhan jurit datu juga di Nggih. Lawang Kuning sama itu. Nggih. Jadi hebatnya yang kada tahu, oh tahu ya kan. Enggih. Yang kada kenal. Oh ini memang dari disitulah kita dari datu menginginkan supaya bersatu itu nah. Nggih. Memang contoh kan dari Juriat Datu Kelampai kan banyak dia kan, Iya. punya istri dulu kan, Nggih. sebar kemana-mana sampai wilayah Kalimantan, Jawa segala macam kan. Enggih. Nah ini kan kita banyak yang belum tahu. Nggih. Setelah kita dari Lawang Kuning kan banyak juga mengenal. Oh memang ini dari tutusnya dari ini Nggih. kan ya kan. Kalau dulu kan memang ada yang tercatat, ada yang tidak kan di situ Nggih. kan. Cuma dari itu kan kita juga merasakan oh ini memang ada dari tidak jauh itu paling Nggih, pasti sejalan biasanya itu. Kalau dari keilmuan bagian PM2 nih misalnya kita fokus ke Guru Yahya dulu nih. Kalau Guru Yahya ini apa aja nih maksudnya dalam dunia spiritual nih yang pian bisa kayak itu nah. Nah itu jadi itu kan hidayah Tuhan juga. Kita bisa macam-macamnya bisa kayak menambahi orang supan atau minta letakkan uang hilang atau bau hutan Nggih. macam-macam toh. Nggih. Nah itu Berurutan. iya juga Nggih. Jadi menambahi orang bisa jual lah. bisa. Nggih. Alhamdulillah bisa. Insya Allah. Sudah mulai kapan pian tuh Guru Yahya? Apakah mulai lagi halus kah atau misalnya pian berapa bening sanak? 12 Oh banyak banget lah. banyak 12 bulan. Dari ke-12 tuh hampir semuanya bisa kah atau memang orang-orang terpilih nih dan salah satunya pian gitu nah dari Ada 3 orang, dari 12 itu 3 orang lah. 3 orang yang bisa. Nggih. Nang bisa. Habis tuh kebisaannya sama kah seberatan atau beda-beda juga nih? Beda-beda.
beda-beda. Apa aja tuh Guru Yahya? Yang kakak yang nomor 2, yang nomor 1 tuh yang bebinian itu Pak Utan bisa melihat macam-macam juga ini. Nggih. Nah, itu yang kakak nang nomor 4 tuh Nggih. sama lawan aku juga sama. Cuma bedanya ini kada bisa Pak Utan. Oh, Nah, nggih. itu sama. Nah, Adakah konsekuensinya misalnya nih, kan ada juga nih Guru Suri, Guru Yahya yang orang misalnya nih kekanakannya karena mau kayak itu nah. Misalnya diturunkan apa yang istilahnya turun temurun dari kakek moyangnya, nenek moyangnya kayak itu nah kadang karena mau. Misalnya tuh bisa burutan karena mau jadi purutan atau misalnya harusnya ini yang diturunkan tapi nya kan hendak melihat yang kayak itu. Adakah maksudnya tuh apa juru orang tuh kayak bukan konsekuensi lah tapi maksudnya tuh hal negatif nah kayak itu nah yang berlaku di dirinya amunnya kada mau menerima apa yang sudah harusnya jadi kodrat inya kayak itu nah. Biasanya memang ada pilihan kayak gitu kan. Nggih. Biasanya orang tuh ada punya tanda-tanda sakit Nggih. misalnya Nggih. kayak gitu biasanya. Tapi kalau misalnya dari orang banyak dulu ya misalnya mungkinnya bisa ditalak bisa kan. Cuma dalam hal Ditalak tuh ini gimana maksudnya ditalak tuh? itu biasanya kalau kata orang Banjar begampiran ya. Nggih. Nah, jadi gampirannya kadang-kadang bisa keluar masuk dari Nggih. ke tubuhnya. Nggih. Cuma kalau dia tubuhnya nggak stabil, Nggih. bisa juga orangnya bisa labil nanti akhirnya, Nggih, artinya bisa nggak ingat segala macam. Oh jadi linglung begitu Iya, ya? bisa. Oh gitu. Nggih. Soalnya istri kita dulu pernah juga labil kayak gitu. Nggih. Dia juga ada keturunan dari Suryansah kan. Jadi kita bagaimana ada semacam ya dari gaduhan beliau mungkin ya ada yang Nggih. mengikuti kan. Nggih. Nah, sebenarnya jadi masalah itu kan cuma kita harus juga melihat apakah fisik orang yang digampir ini stabil, kuat Nggih. atau enggak. Kalau Nggih. memang masih belum stabil ya lebih baik kan dikeluarkan dulu kan. Nggih. Memang kalau dalam hal keturunan ini biasanya tetap juga mengikuti dia. Nggih. Jadi tidak bisa lepas. Berarti harga mati kah harus inya atau bisa digantikan lawan yang lain atau misalnya kada sama sekali? Memang sulit juga lah kalau memang juret atau keturunan dari situ kan kita kan Nggih. sama ibaratnya keluarga kan. Iya. Karena mungkin kita menghilangkan keluarga kan. Nggih. Kan sudah turun temurun ini. Nggih. Cuma tetap dia melindungi kan dari jauh, mungkin dari berapa jarak dari kita itu kan, cuma nggak bisa lagi soalnya sudah misalnya dihalat kata orang Banjar kan. Nggih. Dia nggak bisa lagi untuk, cuma suatu saat kalau memang dia sudah siap bisa aja. Nggih. Kebanyakan kan yang belum siap dia menerima yang ibaratnya tuh ada gampiran kayak gitu kan, misalnya pengawalan dari datu, energinya kan kuat. Nggih. Kalau gampiran sendiri nih mungkin apa namanya boleh Guru Suri atau Guru Yahya menjelaskan gampiran ini apakah memang maksudnya itu di dalam parut memang kembar kemudian hilang satu kah atau memang misalnya dari hamil itu memang satu tapi kemudian misalnya Mbah sudah lahir, Mbah sudah gonol datang kayak itu atau kayak apa nih? Kalau gampiran itu kan misalnya kan bisa juga dari pedatuan bisa atau dari gaduhan pedatuan bisa. Nggih. Itu bisa mengikuti, bisa secara langsung masuk ke diri dia kan, bisa Nggih. juga di luar. Nggih. Sama kayak kita kan, anak kita lahir satu di sini di dunia, satu juga di sebelah. Nggih. Jadi ada dua kembar gitu. Karena ada sepupu ulun, Heeh. nih sepupu yang inya tuh betianan. Umur parutnya sekitar berapa ya lah 7 bulan kalau kada salah. Tiba-tiba sebelumnya tuh mimpi 3 kali jar kayak tuh, mimpi 3 kali habis mimpi yang ketiga tuh parutnya tiba-tiba kempes. Tiba-tiba kempes habis itu dibawa ke orang bisa lah kayak itu nah dibawa ke orang pintar. Ujarnya tuh diambil orang sebelah. Nah, beberapa hari kemudian habis itu ada pulang parutnya. Tapi kayak ada segonol yang sebelumnya aja kayak tuh. Jadi lahir itu memang itu Bang tadi juru orang tuh ada bisi kelebihan lah anaknya. Iya. Dan dinamai juga aja kayak itu yang hilang itu tuh. Iya. Nggih. Sama punya anak kita juga ada. Oh, kayak itu juga. Dinamain Oh, pian kayak itu juga kah? Nggih. Nggih. Jadi kayak ini Pak lah. Jadi kalau yang itu biasanya yang Kalau ulun penasaran nih kalau yang dari anak pian yang
istilahnya yang hilang sebuting itu tuh apa namanya kronologinya kayak apa tuh? Ini Jadi- menarik nih kita jadi bahas. Ada dua sebelah nih. Nggih, nggih. Oh, ada 2 ikung. Iya. Oh. Jadi yang waktu yang mau dia lahir pertama itu aja ada tanda-tanda sudah. Nggih. Ada lama baru lahir. Nggih, lanjut lanjut. 2 hari 2 malam ada Pak, nggak bisa Nggih. keluar. Nggih. Tanda-tandanya. Terus waktu dia lahir pun banyak keluar air gitu kan. Nggih. Berarti memang kita juga tahu ada di sebelah satunya ini nih yang mau lahir juga. Nggih. Jadi ada yang dulu yang dari air itu dulu keluar. Nggih. Terus baru anak kita. Nggih. Biasanya gini Pak, kalau itu orang yang kayak yang anaknya sebelah atau itulah biasanya dia itu dari keturunan juga. Nggih. Dan itu biasanya digaduh Datu Putri biasanya. Iya. Soalnya yang digaduh Datu Putri ini banyak. Datu Putri apa namanya kalau ulun boleh tahu? Namanya- Atau kan boleh disebutkan nggak? Datu Putri sudah banyak dia menggaduh. Nggih. Turunan dari Juriat Sidin juga biasanya. Nggih. Itu. Oh. Nah, 2 itu anak satu anak kedua kah atau kayak apa tuh? jadi satu lahir di dunia ya. Nggih. Satu di sebelah juga sama-sama. Nggih. Ada keduanya, satu perempuan, satu laki-laki. Ya, Jadi kakak ading kayak itu kah? kakak ading. Oh. Jadinya ada 2 gitu. Nggih. Jadi anak pian yang keduanya nih yang istilahnya yang sudah gonol nih sama-sama hawas juga berarti lah. Sama. Nggih. Cuma dia merasakannya. Cuma kan perlu ya makanya itu kan kita kan kalau memang ada juret keturunan biasanya diarahkan Datu ke sana. Nggih. Cuma kita juga harus mempertajam, belajar di mana, berguru Nggih. di mana. Nggak bisa juga. Nggih. Kecuali misalnya orang indigo ya. Ya, indigo. Kayak keponakan kita kan dari lahir dia sudah bisa melihat macam-macam. Cuma kalau masih nggak sanggup, dialat dulu lah. Soalnya bertentangan dengan pola pikir dia kan masih anak-anak kan masih muda. Oke, berarti ulun sedikit lebih paham nih karena kalau indigo itu kan kalau ulun belajar ilmu parapsikologi. Jadi itu ilmu supranatural. Iya. Tapi yang lebih ke ilmu memang ada pelajarannya. Karena kalau ulun itu dulu sekarang sudah alhamdulillah sudah hilang. Maksudnya sekarang tuh sudah jadi manusia normal. Kalau ulun itu kada bisa melihat, tapi kalau ulun itu yang indigo yang ulun miliki itu namanya empathy. Jadi empathy itu ulun bisa merasakan sekitar 70% sampai dengan 90% perasaan orang lain. Jadi kalau orang itu lagi sedih, ulun bisa tahu sedihnya karena apa. Iya. Atau misalnya di sekitar ulun lagi bahagia, ulun tuh akan ikut bahagia juga kayak gitu nah. Yang kadang tapi ada satu bukan teman sih tapi temennya temen ulun yang inya tuh bisa merasakan perasaan orang di seluruh dunia. Jadi empatinya tuh terlalu tajam di situ. Jadi kalau untuk itu biasanya tinggal bagaimana orangnya mengontrol. Jadi ada cara untuk mengontrolnya. Jadi supaya kita itu kada terlalu apa juru orang tuh ya lah kada terlalu terbawa kayak gitu nah. Makanya ulun dulu tuh kalau kemana-mana tuh kada pernah hendak melihat ke kanan kiri. Karena kalau sedikit aja misalnya melihat orang teungut kayak atau apa itu langsung kayak masuk perasaan itu ke ulun kayak gitu. Langsung kontak. Inggih langsung kontak kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya ulun kada bisa melihat dan ulun udah sekarang enak melihat. Kalau pian Bang Guru Yahya ya Pak Guru Yahya pengalamannya nih. Nah itu nih menurut aku lah nih yang pian tadi lah. Inggih. Jadi menurut ulun itu ilmu pian itu setingkat pada wali itu, dia pada wali itu. Oh, jangan jadi wali ulun nih. Modelnya itu setingkat kayak kawan pian toh. Inggih. Kawan memantau di pelosok dunia tuhnya itu ilmunya setingkat pada Rasul, Nabi dan Rasul. Tapi kayak itu pian kadang disambat orang gila karena Maaf lah itu orang awam. Inggih karena inya bisa melihat sesuatu kejadian yang belum orang lihat pada saat inya hendak mengisahkan orang kada percaya loh inya kayak gitu nah. Nah itu orang awam itu kan Nggih. dibagi hidayah oleh Nggih. Tuhan. Nggih. Dibagi hidayah itu kebanyakannya gitu. Inggih. Kalau nyawang sudah dibagi hidayah oleh Ta'ala kan inya mungkin bisa memilah-milah memahami nah Nggih. itu kayak panunya. Itu kalau yang kawan pian tadi Inggih. itu tingkatan para nabi dan rasul sudah. Inggih. Nah, itu di atas ilmu nang bubuhan nang pedatuan lagi. Inggih. Nah, itu modelnya. Itu menurut kita lah. Inggih, inggih. Dari yang pian pahami begitulah. Ya, itu. Inggih kalau Kan dari kayak ilmu yang kayak kita bisa melihat ini kan ada tingkatannya. inggih, inggih.
bisa melihat di sekitar. Contoh kayak indigo itu ada ilmu leluhur titipan. Nggih, Itu bahinggap di mata nih, nggih, lalu dilihatkan oleh Allah Taala kan. nggih, Itu ada intinya kau melihat aja, cuma kada kau menambahi orang Nggih. rawa. Kau dilihatkan aja karena ilmu leluhur itu dia banyak di mata. nggih. Makanya melihat kiri kanan gitu. Tapi Kalau lu tapi tuh- seputaran misalnya panjang masin aja. Nggih, Ini kada kau mantau lagi misalnya kayak Mekah Madinah kada kawa. nggih. Tapi ada sebagian indigo nang kau mantau ke situ kawa. Yang Sebagian tajam kawa- tembus yang sampai tajam, gitu itu lah, kawa nggih. nang kawa ke Mekah ke Madinah ke mana-mana kawa. Nggih. Sebagian Nggih, tergantung ilmu nik luhunya, nik moyangnya kayak apa. nggih. Nah gitu. Nggih. Kalau kami tuh bagian kami tuh menyebutnya tuh gift kayak hadiah dari Tuhan kayak itu nah. Ya itu Nggih. itu. Tapi kadang uyuh, Bang. Iya. Itu Karena- itu hidayah, Tinggi Tuhan. karena ya apa ya lah karena lebih ke perasaan lo yang istilahnya jurang tuh dihantamnya kayak gitu nah karena itu tuh ya kalau kita merasakan perasaan orang bahagia ya aman gitu nah kadang tiba-tiba kayak menangis serongan tiba-tiba kadang mood serongan ada apa nih perasaan siapa nih kadang kadang kayak itu kayak gitu nah tapi alhamdulillah sudah beberapa tahun ini sudah jadi alhamdulillah jadi manusia normal kayak itu nah kada yang ke situ lagi. Nah itu pian tuh jakanya bersyukur Allah Taala itu padahal ilmu titipan tuh dari Yang Maha Nggih. Kuasa tuh. Cuman sampai sekarang masih ada maksudnya satu Ilmu langka tuh. Enggak satu apa ya lah maksudnya tuh ulun tuh kadang cuma dikasih pesan tolongi sampai tuntung. Jadi kayak gitu, Bang. Ya itu. Inggih. Sampai sekarang kalau yang itu masih ulun jalankan kayak gitu nah, tapi untuk yang ke perasaan tadi sudah mulai ulun kontrol untuk kada terlalu jauh lagi masuk ke dalam karena itu tadi ulun akhirnya kada kau lihat kemana-mana. Karena kalau melihat orang kayak ini ulun tuh umpat. Makanya ulun kadang kada mau melihat sama sekali tuh pas hari raya tuh nah. Kadang kalau pas hari raya melihat orang nang ke kubur. Ya. Nah, yang istilahnya sudah kereda kuitan lagi. Nah, itu tuh istilahnya seorang hendak hari raya bahagia jadinya timbul empat sedih kayak gitu. Nah, itu kadang yang karena nyamannya Terbawa lah. enggih terbawa arusnya itu enggih. Kalau pian Pang Guru Yahya apa namanya? Ada maksudnya tuh ada ininya kah ada ceritanya juga kah sama kayak Guru Suri tadi tuh kayak gitu nah sampai akhirnya pengen mendapatkan ini. Ini kayaknya ada hendak bergabung kita terima dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggih, siapa di mana pian? Dari Hakim. Wah ini pinanya anu jua nih bagian suhu jua nih. Kade juga. Kayak wajar Pak Hakim. Jadi kita mendengarkan tadi hanyar dari jam 9:30 tadi membuka radio. Nah, Nggih. kita masuk nah. Enggih. Jadi yang ada nih pakar-pakar ilmu kebatinan kalau buan guru-guru juga nah. Nggih. Mas Awan nih kalau kalau menerawang nih kalau. Ulun kada bisa menerawang. Jadi kalau kita mengenai apa yo yang tidak secara umum ya kalau kita lihat oleh orang lain itu kan Nggih. macam apa ya ada kelebihan ya kalau Nggih. ada sahabat ada yang bergampiran kan bahasanya Enggih. tuh. Pian Pang banyak lebihnya lah Pak Hakim. Oh kita ini orang biasa aja ya. Wah Pian nih semalam tuh waktu membahas masalah raja ada juga Pian. Ya, ada jopang ya lah. Enggih. Jadi kita di situ olehnya kita mendapatkannya ilmunya ada ya pancarin yang ketujuh ya Allah. Nggih. Ini pula kita mengetahui yang belum apa yang karakter seseorang tuh kan Nggih. atau melihat alam-alam gaib kan. Enggih. Memang kebanyakannya kalau orang tanpa belajar tuh biasanya tuh dari gampiran, dari apa, dari sahabatnya kan, Nggih. ini, yang memberitahukan. Tapi yang lebih bagus lagi itu kan dari ilmu itu dari petunjuk dari Allah Taala kan, Nggih. Nah, ilmu dari para wali-wali kan, nah, ini dari para nabi itu. Karena ini kan belajar ilmu ketuhanan kan, akhirnya mendapat karomah kan. Enggih. Nah ini. Jadi kita nih apa yo istilahnya tuh kalau di Jawan tadi kan melihat orang tuh sedih, melihat orang senang. Itu kan kita tuh hanya sekedar apa yo terbawa lah, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain kan. Enggih. Tapi kalau kita kembalikan semua itu kan terjadi itu karena Allah Taala kan itu bang Tujuan. kan perilaku Nggih. orang tuh kan. Nggih. Itu bang itu yang ditakdirkan oleh Allah Taala kan. Nggih. Cuma kita bisa mengarahkan bagaimana dia menghilangkan kesedihan itu kan. Nggih. Nah ini itu yang kita bimbing kepada orang tuh kan. Nggih. Nah, ini. Jadi orang itu tidak berlarut dalam kesedihan kan, Enggih. dalam bermasalah kan. Ya. Jadi kita kalau memberikan masukan solusi untuk menghilangkan masalah itu sendiri kan. Nggih. Jadi kalau kita masalah kelebihan dari leluhur kan ada juga leluhur kan itu biasanya bersahabat dari leluhur. Kan. Kalau Pian Pang kelebihannya dari leluhur juga kah Pak Hakim? Nah kata aku kebanyakan orang ini karena memadahi seorang Wah, Pian apa kayak orang rendah biasa. banar Pian Pak Hakim nih bah lah.
Jadi apalagi kalau ilmu para yang dapat karomah tadi kan Nggih. yang sebelum terjadi sudah tahu duluan kan. Nah, ulun hendak bertakun dulu pian. Nah, pian ini versi yang mana nih? Versi yang dari leluhur kah atau versi yang dapat karomah kah? Nggak tahu mana karena semua ilmu itu hanya sekedar titipan ya kalau. Makanya itu kan supaya kan kita nih berbagi ilmu kayak itu. Nah, kami hendak juga tahu. Iya. Pan. Pon. Itu yang guru berdua lah. Eh. Guru Suri sama guru Yahya. Nah, Suri nerawang hakim ya, Pak. Karena dijawab akan sidin habis nih. Iya. Jadi kita masalah ilmu gaib nih lah, artinya kalau orang duduk di ilmu apa tingkat mendapat karomah tuh artinya kita tidak merendahkan orang, tidak istilahnya tuh kita tidak menyalahkan seseorang, karena itu semua itu takdir bang, jalan hidupnya orang itu masing-masing kan. Nah ini, jadi itu aja mana yang siap. Yang bisa aku ungkapkan ya Allah. Ya, terima kasih bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah silahkan ditanggapi akan Guru Suri, Guru Yahya. Nah jadi menurut ulun Bang Dah nih masalah anulah Bang Hakim. Bang Hakim nih Bang Amalia kuat juga pindah-pindahnya. Lawan ada ilmu leluhur juga. Nah, itu jadi Bang Hakim nih ada sebelah bubuhan cande, ada sebelah bubuhan bubuhan datu nih, bubuhan wali lah. Nah itu menurut ulun. Itu Bang Amalia kuat juga sih Den. Nah itu kalau jerulun tadi Bang yang takoni ke pian tadi Guru Yahya kayak apa pian, apakah sama kayak itu ada cerita di balik pian mendapatkan kelebihan ini kayak itu sama seperti yang tadi Guru Suri kisahkan ke kita. Nah itu dulu ulun ini kan sudah mulai lagi halus. Sudah ada tanda-tandanya. Nah itu bisa melihat ini macam-macam. Habis itu kan setelah nini kita meninggal, nini kita tuh setiap tahun sedang keselamatan nang wadah yang 41, membagi peraturan yang di banyu. Contoh misalnya nang kayak buaya putih, buaya kuning, buaya hilang. Berarti pian ini melabuh juga kah? Itu zaman peraturan kita mulai amuntai kan. Sampai wah ini Bang melabuh kada? Nah itu itu kan kita selama menjalani 2 tahun menjalani itu setiap tahun toh. Jadi pas kita bisi anak halus babinian, umurnya tuh sekitar 3 bulan lah. Nangis terus anak tuh. Nah siang malam sudah juga disimbau macam-macam, jangan doa macam-macam, kadang mau berjauh, kadang mau ampir menangis. Mana menangisnya tuh mulai habis maghrib sampai jam 10-an. Setiap malam tuh selama setengah bulan. Lumayan. Terus kan ini sudah nih macam-macamnya disimbau macam-macam Abah kuji saat munyak menyimbau banyu nih. Amun kawas sedrum disemburakan lah. Pas sudah ulun cek lo sekalinya. Ampun pada tuan juga nang di sebelah nih nang macan putih. Aku nih pak belakangnya memang misalkannya kada tertutup. Iya, saat itu pian betakun nyelon siapa tuh? Kadang lah. Jadi sujuk aja ko nih ampun ko nih. Karena mau berjauh karena ampun kok, ampun pedatuan kok. Macan putih nang kono kayak lawang kononya. Bisa kayak gumam bisa kena halus awaknya sakti kan. Nah itu. Beto minta petunjuk kalian Allah Taala nih. Kawan kopi kan kayak apa solusinya nih. Beto dibawa anang bahan nih keluarga kita ke udah gue buat penggalaman. Itu udah gue buat almarhum gue buat di penggalaman hari 3. Nah udah beliau kan ini beliau di mandi beliau di gajah beliau. Terus mandiakan kan di sekeluargaan nih banyak tuh deh. Sampai nih ampe hilang sudah. Nah itu kesannya mbah itu dibawa wanang pulang presiden belajar buku macam-macam sampai ini. Nah itu pulang kesannya jadi ini yang kita pakai ilmu Gupuat Aulia Rahman di penggalaman hari 3 itu. Kan ilmu siden tuh ilmu kesempurnaan. Nah itu. Jadi perjalanan siden itu kan waktu perjalanan siden mulai penggalaman siden dulu banyak. Dari sekian banyak guru siden yang terkenal kadang termasuk tuh Haji Mujani di dalam almarhum sudah. Nah itu jadi beliau tuh belajar mulai penggalaman tuh pulang balik jas yang malam tuh ke tok dalam. Bulan. Itu sampai siden wafat kan. Nah itu. Jadi perjalanan ilmu siden tuh mulai penggalaman Mekah, Madinah, Palestina, Aqsa, Sidratul Maktul, itu Muntaha, Mustawan, Alam Kabadian Agas. Nah itu jadi penghulu Pagawale, Nut Sidin kan sampai kita nih tahu juga kan sampai Nut Sidin tahu juga itu makam tingkatan penghulu Pagawale nih. Sebelum itu di Baitul Makmur, langit keempat. Nah, mun di atasnya kan tuh alam malaikat, alam malakut macam-macam tuh. Namun di Mustawan langit ke-6 tuh itu berdua aja. Versinya Nut Sidin, Nut Ubon aku kan Nut Sidin tah. Mulai dulu sampai sekarang itu Nabi Hede lawan Nabi kita aja berdua. Yang lain enggak ada di Mustawan langit ke-6 tuh.
Jadi bentuknya itu warnanya biru nu kayak bulu sapi. Jadi lantai dindingnya tuh bertuliskan Allah aja solingan sekait lantai dinding Allah aja sekait. Jadi bentuknya yang kayak Madinah, Nggih. kayak masjid Nabi Madinah di Madinah. Masjid Nabawi lah. Masjid Nabi Madinah. Oh, masjid di Madinah lah. Kayak Oh, bentuknya nggih. kayak Mistawanto. Nggih, Jadi luas perseginya 17.000 luas kali pada Madinah ge. Nggih. Itu Mistawan. Nggih. Imam Mistawanto alam kabalian agas. Nah itu ngomongin kos itu. Nggih. Nah itu modelnya kisahnya tuh. Sebenarnya berkesan kayak inilah guru lah. Seharian semalaman gak ada tuntung lah saking raminya. Tapi ada juga orang yang kada percaya kadang tuh. Ada itu ada hidayah Tuhan. Jadi perjalanan guru kita lawan murid muridin itu kada ruh aja, kada surut aja lawan ini nah bangkat. Nah bangkat ini nah sikungan. Nggih. Sikungan. Itu orang-orang aja yang paham lah. Nah itu Ada yang hendak masuk lagi kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum dengan Hakim kembali. Nah, ini jangan sampai 3 kali kayak semalam lah dapat payung cantik pian. Jadi yang Narawang balik sama Guru Suri kan. Guru Yahya tadi menerawangkan pian. Guru Suri ya Narawang ya lah. Ulun hendak betakun bujur kada dulu. Apa tuh? Terawangan Sidin. Ya lah, ada diungkap makan lah. Hah? Ada diungkap makan lagi ya lah. Nah Jadi itu Bang, kita punya kita masalah curhat itu kita harus ungkapkan jadi tahu publik. Soalnya kan ini publik loh nih. Publik. Nggih, bujur. Nah itu kalau aku belak-belakan uangnya Jadi kan sambat. ini kisahnya kan. Itu. Jadi kita tuh banyak bang mengalami kisah-kisah nih kalau jadi orang tuh banyak yang menceramah kita kan. Jadi kita nih sama orang tuh akhirnya terbuka kan. Jadi pian tuh ya aku 3 hari yang lalu sudah nak ketemu sama aku nih ya lo. Akhirnya kan pian tunda juga. Hari semalam nak ketemu dengan aku pian tunda juga. Hari ini nak pian tuh hendak ketemu pian tunda juga pagi ini. Sekalinya siang pian dapat ya aku kan gitu. Jadi bujur aja. Kalau seandainya aku bekulin bang ya Fajar. Berarti pian itu berdusta sama batin pian itu memadahkan bujur. Nah itu. Jadi istilahnya tuh orang tuh terkajut kebanyakannya tuh. Jadi kita ini bukannya apa ya, jadi bukan guru bang lah, orang biasa aja ya. Jadi kebanyakannya kita tuh kalau nyana tuh bisa aja kayak macan putih itu masuk bisa. Nah kayak para Sunan Kalijogo pernah masuk kawah kita ya lah. Jadi kita tuh ya kayak ya lah. Jadi kita tuh ya alhamdulillah bang, bukan yang kayak para wali-wali itu kan masih merasuk gitu nah. Tapi kita kan apa bang ya lah, kita mengendalikan, bukan kita terkendalikan ya lah. Iya itu. Kalau kita kadang mempelajari ilmu itu kadang kan kita yang dikendalikan kan. Oke, nah Akhirnya kan oke Pak Hakim biar fokus nih Pak Hakim, ulun hendak betakun lawan pian. Nah, pian ini kan istilahnya sama nih lawan Guru Yahya, lawan Guru Suri kayak itu nabi si kelebihan juga. Pian manfaatkan gesan apa kelebihan pian tuh? Kebanyakannya orang datang mana aku nih mana minta ini minta itu ya. Jadi tadi apa yang permintaan orang tuh aku bantu mana. Tapi Ulun gak mau minta duit lawan pian lah, kalau boleh minta ini minta itu. Jadi pesan amanat tuh kan apabila orang datang bantu ya bantu, tapi jangan memintai kepada orang syarat-syarat yang mempersulit orang gitu. Nggih. Itu aja. Nggih, kayak itulah berarti lah. Supaya kita tuh ilmu tuh supaya lebih tajam lagi gitu. Nggih. Itu aja. Oke deh Pak Hakim, terima kasih loh. Iya, sama-sama ya guru-guru Guru Suri tadi lah. Nggih. Terima kasih sama Guru Yahya sama Nggih, Awad ya nah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, kita sedikit ulun hendak betakun nih. Kayak bagian pian kan istilahnya bisa berurutan, bisa bertambah juga loh guru. Nah, ini menyambung tadi apa yang jar Pak Hakim tadi tuh, ini kada boleh memintai jar kayak itu. Apakah memang pikaras itu selalu ada dalam setiap kali pengobatan atau itu tadi kayak gitu nah, tanpa menentukan tarif berapa kayak itu atau kayak apa nih? Guru Suri. Iya biasanya kan untuk pikaras itu biasanya wajib. Nggih. Apakah itu berupa uang logam, biasanya kan jarum kalau orang bahari itu kan, Nggih. supaya ilmu itu apa yang dikerjain itu jalan Pak. Nggih. Itu biasanya. Nggih. Nah itu. Cuma kadang orang ada percaya, ada yang enggak kan. Nggih. Masalah yang misalnya dia sakit ini, sakit itu kan. Nggih. Nah, cuma dalam hal ini kami juga tergabung dalam satu tim nih. Nggih. Kami mediumisasi biasanya. Nggih. Mana yang tidak percaya Nggih. bisa kan kita mediumisasi ke raga orang itu, bisa jangan dia ngomong apa. Oh jadi sebagai mediasi malah. Iya mediasi. Nggih, guru Kan lah, memang nggih. banyak juga orang yang ada percaya Nggih, kan. nggih. Ya kalau yang orang percaya nggak masalah kan. Kalau yang tidak percaya inilah kita perlu
ibarat memberitahu memang kayak gini Kalau kan. penentuan pikaras tuh kayak apa tuh guru? Apakah ditentukan dari pian atau kayak apa nih? Karena kan macam-macam, ada yang minta jarum lah, Iya, ada yang paling minta ada- benang hitam lah, atau minta duit logam lah. Itu tuh kayak apa tuh? Maksudnya tuh apakah memang beberapa pengobatan itu memang pikarasnya khususan atau kayak apa tuh guru? Iya biasanya kan memang harus biasanya. Oke. Kalau memang dia nggak tahu kan, Oke. kita kasih lah dulu kan misalnya uang kan kita Oke. kasih sama dia, Oke. terus dia ngasih kita kan kayak Oke. gitu misalnya dia belum siap. Oke. Memang itu memang wajib sudah semestinya gitu kan. Oke. Lagi pula kan yang kita mengobati dia biasanya nggak sakit biasanya. Oke. Nah itu ada pikaras itu supaya jalan lah ya kita obati itu biasanya. Gitu aja. Jadi supaya melancarkan, bukan melancarkan ya, tapi memudahkan supaya Hmm. berdampak begitu ya, Iya, apa yang sudah berdampak. diobatkan ini ke orang yang diobati begitu ya. Kita juga nggak sakit karena ada pikaras tadi kan. Oh bisa sakit guru Iya. kalau misalnya kita nggak minta pikaras sama orang Iya, itu bisa gitu. sakit pak, bisa kita oke. kadang-kadang orang lupa kan, makanya kita juga kadang siapakan. Oh ini kita kasih jarum lah sama sempian, Oke. pian ngasih jarum ke kita kan. Oke. Kadang orang nggak tahu, Oke. ada yang orang yang belum kena kayak gitu misalnya kan. Oke. Itu aja. Nah itu biasanya yang kita disakit itu biasanya memakai ilmu leluhur. Oke. Amanya memakai ilmu ketuhanan, ilmu kesempurnaan, kada mau, Oh oke. kada mau sakit. Oh jadi Karena bedanya di situlah itu guru lah. bedanya, beda itu bedanya. Oke. Bedanya kalau memakai ilmu leluhur itu, pokoknya kan itu kan soal ada pendamping. Oke. Bisa inya masuk dalam tubuh, Oke. bisa di belakang Oke. dampingi kita. Nah itu, misal contoh misalnya kita ke hutan, misalnya didampingi oleh buaya misalnya. Oke. Kata-kata kan di Kalimantan ini pautan semua tuh kata-kata itu ada yang mendampingi. Ada mendampingi. Salah satunya Oke. buaya. Oke. Nah itu kalau nya bubuhan candi kan buaya kuning. Oke. Kalau di bawah bubuhan candi itu buaya hilang, buaya putih. Oke. Nah kalau akunya belakangnya kisah. Ya, Mbah yo kita kan dasar bujur Nah, ada itu. kan di Kalimantan Nah, itu. Selatan tuh kayak itu, oke. Aku tahu kan melihat nah ini mendampingi misalnya buaya putih atau nah melihat Oke. atau pangeran dampingi yang menambah itu. Oke. Tahu. Oke. Nah itu modelnya. Aku pada kan aja contoh misalnya Sabtu lah doang bilang ke rumah. Oke. Ya kan jarinya tuh bisa dang sana kambal. Oke. Kau takone adalah mamikam betakun ya kau ikan betakun mamikam bahwa tambun ikam tuh dua keluar. Oke. Kareda gue jadi ini sebutin aja. Nah berarti kan secara logika sudah ikam seikong aja keluar. Oke. Jaka tambun ikam dua itu satu bisa digaduh beban pedatuan atau atau di mending atau apa menurutnya. Oke. Itu udah kulihat tuh kareda juga. Itu sekalinya nang di banyu pedatuan dari mamanya mendampingi buaya hilang. Nah itu mengaku Oke. di sanaknya Oke. mengaku kuliah Oh yang si buaya hirang nih kan, guru mengakui. itu bisa menyerupai. Oh bisa menyerupai lah. Itu Oke. bisa menyerupai. Oke. Bisa menyerupai. Oke. Menyerupai nang dunia tadi, kulit lain yang kau itu di banyak menyerupai kam. Oke. Belum jauh bertakon doan nang menambah ini aja. Di padahinya itu di sana ulun di sana kambal aja. Oke. Ya kan beda aja kok pandangan uang tadi. Tingkatan ilmu itu beda kalau. Oke. Nah itu ya kok. Menurut aku itu lain nang di banyak menyerupai. Kalau saya logika kan ya kok tembuninya dua. Oke. Nah, misalnya satu di dunia lah, sebutin kredit sikung ada itu. Pokoknya benak kamu tuh pasti tembunnya dua. Oke. Ada mungkin sebutin. Nah, sebutin kayak tuh bisa pedatuan mendampingi, Oke. bisa yang lain. Oke. Nah, itu ciri khasnya tuh nyata tambuni dua. Poitnya betaknya cuma dahkan. Oke. Sebutinnya tambuninya aja. Nah, berarti kok sikung aja ikan lah di dunia, sikung pedatuan yang menyerupai ikan gitu. Oke. Itu jago nang ada di luar tuh nak boleh masuk jago mah pun jago nang hiang tuh nang di banyu tuh tawa aja tuh halus aja kau apa nang kajong sodo jago amunnya pun aku cukup kayak tiang batu baga kalau nya Oke. nah itu boya kuning kayak tongkang batu baga pun kok Oke. peraturan kok Oke. di negara Gajah Basah lah kan ya Oke. Oke. itu ada nama kampungan juga tuh kampung keramat Oh, itu oke. peraturan kita Di situ dia buan pedatuan. Gusti itu kata-kata baisi buaya kuning Oke. menuang di bawah Gusti itu buaya higang buaya putih awam Oke. nah itu Oh, kayak itulah. Nah itu, makanya buaya putih itu tingkatan tubuhan para raja-raja kan Oke. di atas pamannya. Memang itu Bang yang istilahnya yang mendampingi mulai bahari kalau lah, apalagi zaman perang lah, guru lah. Nah itu, Oke. Jadi sampai istilahnya dijagakan sampai ke wah ini ke anak cucu lah. sampai ini. Oke. Nah ini rami bana padahal tapi parak tuntung sudah kita 5 menit terakhir nah ulun tak takon lagi lah bahan pian karena insya Allah karena mudah-mudahan ulun kau mengundang bagian pian lagi karena ulun ini hendak menghidupkan kembali dulu tuh ulun ada bisi
program acara khusus namanya tuh Bekantan, Bekesah Nantu Kalimantan. Oh, mantap toh. Nah, jadi karena ini hendak dilanjutkan lagi sama Mbak Rinda di ruang sastra itu karena kita berkesahan soal hal-hal mistis lah yang mau kan kita harus percaya nih guru lah. Apabila acaranya, bilangnya acaranya. Karena kita batur guru ayo. itu. Guru kalau sabar lagi sudah apabila aja lah. Nah, itu habarnya kena admin kita Guru Made. Siap. Abangnya. Ini ada kalau di sini orangnya nih. Nah, asal si dina tangannya aman dah. Mana ya beliaunya beliau itu. Inggi, ulun biasanya berkoordinasi lawan si Dini, Bang. Sudah anunya lah manajer bagian Lawang Kuning lah. Inggi. Nah, ulun terakhir nih hendak ulun takuni. Pian berdua ini melihat alam gaib dengan alam nyata tuh sudah bujur-bujur jelas kah atau kayak apa nih masih sama-samar kah? Guru Suri dulu nih. Jelas, Bang. Oke. Itu. Jadi mudah kayak lampu juga on off. Oh, kayak itu kah? Oh, jadi kalau dimatikan kalau dihidupan gitu lah. Nah, maaf lah kalau pian itu masih ilmu kesempurnaannya masih belum kurang. Belum lah pian. Oke. Makanya pian kita mengendalikan. Ulun gak ada hendak kita situ. Nah, itu makanya kita belajar itu harus belajar ilmu ma'rifatullah dulu. Oke, ulun hendak jadi manusia normal ya. Nah, makanya pian kita kalau mengendalikan tadi. Oke. Kalau kita kan on off. Oke. Bahwa sebenarnya kan yang melihat lain kita. Oke. Nah, itu semuanya itu kan la quwata illa billah. Nang itu dan upaya kan selain Allah Taala yang lagu bi. Oke. Nah, menyakit kita dan upaya pakai. Oke. Nah, itu. Kayak itu kalau dikontrol lah, jadi Itu. kalau kada kalau iya kayak itulah. Nah, contoh misalnya ilmu turunan tadi, ini kan kontrol waktu nang masuk tadi macam-macam tuh karena lain dirinya nang sebenarnya. Iya. Kalau aku kawa. Oke. Nah, itu kan beda hidayah Tuhan masing-masing ilmu tadi. Bujur. Nah, itu. Kalau Guru Suri Bang ya, Guru Suri. Kalau kita biasanya gini lah, selain kita ada ilmu tutus atau keturunan juga Oke. kita belajar biasanya. Oke. Nah, memang harus kayak gitu supaya kita yang bisa menguasai, ya, Oke. bukannya orang yang menguasai kita. Bujur. Kan? Nah, Oke. jadi ibaratnya tuh semua itu kan hanya titipan dari yang di atas juga. Bujur. Baik tuh ilmu yang kita pelajari, Oke. yang ilmu yang dari Tuhan. Jadi kita kan ibaratnya saling berdampingan lah. Oke. Jadi ya kan? tetangga sebelah ini pengen jelas juga melihatnya lah, Guru. Iya bisa gitulah. On off juga kak Guru. By request Guru lah. Cuma itu kan langsung tergantung diri kita masing-masing kan, Oke, ya kan. bujur. Cuma kita arahkan ke kebaikan aja. Bujur. Kalau kita mengarahkan ke yang ke kiri, Oke. dia bisa ikut ke kiri. Itu tergantung kita yang membawanya, Oke. iya kan. Agak sedikit penasaran lah Guru. Ini kan istilahnya kalau pian tuh memang mulai dari lagi halus berdua kelola. Oke. Nah itu awal pertama kali melihat sesuatu yang maksudnya tuh kada nyata tuh apakah terkejut kah atau sudah siap nih karena istilahnya memang keturunan dari leluhur juga kayak itu nah. Jadi awalnya tuh terkejut juga. Oke. Imbas sudah tahu, aku kan contoh misalnya waktu guring berabah di tilam, kan guring juga bangun aja. Oke. Lihat batis ke depannya kayak dapur. Oke. Nah, keliling ke depan kayak dapur batis. Oke. Siapa aja aku nih? Sekalinya Raja Sang Kuliang Mang Kelihat di Samarinda Kutai. Oke. Itu, ke depan oksiden. Oke. Oksiden sakti kan jaya. Oke. Bisa menambah halus. Jadi waktu itu kan waktu menampakkan ke ulun kan tuh batisnya kayak dapur ke depan oksiden. Oke. Kayak Nio. Oke. Itu, ada tujuannya sudah ya tahu. Nah, itu. Jadi awalnya terkejut dulu lah. Juga, lanjut, Oke. lanjut. Kalau Guru Suri Bang ya Guru Suri. Kita bisa melihat lewat batin, bisa melihat secara nyata. Kadang waktu awal yang maksudnya Iya. lagi halus yang pertama kali benar pian bisa melihat alam sebelah kayak itu nah. Iya. Orang sebelah. Bisa melihat juga kita dulu. Oke. Iya. Itu terkejut juga atau Memang sudah? terkejut juga. Oke. Ada juga yang pernah nyata kita lihat, Oke. itu, termasuk anak kita menyerupai itu nah. Oke, oke. Nyata kita lihat. Oke. Waktu kita pernah sakit ya kan, dia kan juga melihat kenapa bapak sakit ya, Oke. datang dia kan. Oke. Iya itulah. Oh kayak itulah. Oke. Nah kita sudah tuntung nih padahal karena kita lanjutkan karena kita berkolingan ya kalau Guru. Kisah kuyang kok, kisah kuyang, kisah kantung mayabon kah. Nah itu mantap tuh. Kisah kuyang nih ada 3 utama cerita. Oke. Jadi kisah di Sulawesi beda, Oke. kisah di Kalimantan beda, Oke. kisah di daerah Pokcahu Ampah lain beda. Jadi 3 versi kuyang nih. Oh ada 3 versi 3 lah. versi kuyang. Oke. Tuh, kalau yang contoh satu lah. Oke. Daerah Ampah Pokcahu itu kuyang laki itu tandanya tangan dipotong satu nih nah. Panggil tangannya kan misalnya maksudnya? misalnya anak satu loh. Oke. Atau yang terakhir jadi dipilih. Oke. Itu harus pasti yang menyangkal itu alih itu ada apa modalnya. Tandanya tangan dipotong. Oke. Memang sengaja dipotong nggak Guru? Tangannya dipotong, Oke. pilih aja kiri kanan. Habis itu kan dibagi minyak kuyang banyak kan mesti dikalungkan atau dipinggang. Jadi lepas juga kepalanya lah Guru yang Ada, kuyang itu laki nih. lepas. Oh. Makanya ada minyak tadi. Oke. Minyak kuyang tadi lah. Pas saya
Iya. Cuma tangan dipotong. Ilham mau coba Ham? Kalau daerah Berabai kan, Iya. daerah Berabai lu semua itu babinian jadi kepala terbang. Namun daerah Sulawesi Makassar itu ilat nih keluar. Oh, panjang. Ada Ada. kayak benang halus tuh, kayak ribuan benang tuh keluar tapi halus pada benang. Itu jadi kepala kada terbang. Nggih. Ilatnya panjang udah kayak ada serabut benang tuh. Nggih. Kemana tuh itu kau menembus 1 pal, 2 pal. Waduh. Nah, nembus mulai rumah kan, mulai luar. Nah, Jadi rame ada nih. 3 versi kuyang Nggih, deh. nggih. Menurut kita itu Oke. bahkan kita ada bukti sejarahnya ada. Nggih, oke. Makanya Karena kita, kita makanya kita wani mengisahkan di mensos kan atau di media ini. nggih. Kalau nya kedua kan bisa dibahas uang ya lah. Bujur, Nah, nggih. itu. Oke, karena kita bekesan kuyang ya, Bu Guru. Kebanyakan orang tahu, kebanyakan orang tahu kepala pangga aja lah. Ya, nggih. Nah, itu Ternyata ada yang sudah. lain lah. Umum sudah tahu, Nggih. umum sudah. Oh, Oh, kita menguasai lain-lainnya. nggih. Nah, Wah, itu. mantap nih. Ajakan Pak Madila, kita atur Pak Madila. Iya. Nah, siap Janggilun. Terima kasih banyak Guru Yahya, Sama-sama. lawan Guru Sama-sama. Suri sudah bersama kita pagi hari ini. Untung kita nih masih pagi, jalannya malam kita bekesan ya bakalah. Sampai subuh. Sampai subuh kita bekesan gak ada tuntung-tuntung. Jadi terima kasih sekali lagi lu minta rela. Mudah-mudahan panjang umur kita berdapatan lagi di lain kesempatan. Amin. Amin. Dan sanak perempat kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.